Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa di dalam Islam kita tidak pernah disuruh untuk salat. Kita cuma disuruh berusaha untuk salat. Sekilas ucapan ini terdengar sangat menyejukkan, penuh dengan kebijaksanaan. Kalimat itu seakan mengajak manusia yang masih nakal untuk pelan-pelan menjadi umat Islam yang baik dan taat. Namun di sisi lain pernyataan tersebut keliru dalam konteks pembacaan Al-Quran. Lagi pula apa dasar untuk mengatakan bahwa umat Islam tidak pernah disuruh salat? Memang kata aqimus shalah tidak secara literal memerintahkan untuk melakukan salat. Bukan pula perintah eksplisit yang merinci rakaat, ruku, sujud. Tapi apakah begitu memaknai ayat? Kita seringkali memaknai lafaz Al-Quran menggunakan kacamata dan kebiasaan bahasa kita sehari-hari. Padahal bahasa Al-Quran tidak bekerja dengan cara yang sesederhana itu. Kata doraba dalam terjemahan populer, kata ini langsung diterjemahkan sebagai memukul dengan keras. Padahal ketika Al-Quran menggunakan kata ini seperti dalam surah An-Nisa ayat 34, konteks dan hadis Nabi membatasinya bukan sebagai kekerasan yang menyakiti, melainkan sekedar pukulan ringan yang lebih bersifat teguran simbolik. Dalam ilmu ulumul Quran ada sebuah cabang keilmuan yang disebut wujuh wan nazair. Ilmu ini menjelaskan bahwa satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki banyak makna, tergantung di mana ia diletakkan dan apa konteksnya atau qarinanya. Kata dalan dalam pemahaman awam kita langsung dikonotasikan sebagai sesat secara moral atau penuh dosa. Namun ketika kata ini diucapkan oleh Nabi Musa dalam surah Asy-Syura seperti qala fa'altuha izan wa ana minad dhalin, maknanya sama sekali bukan sesat. Tafsir klasik sepakat bahwa maknanya di sana adalah belum mendapat ilmu dan risalah kenabian. Fakta bahwa satu kata punya banyak makna tidak memberi kita izin untuk menafsirkan ayat sesuka hati. Sama halnya dengan soal perintah salat yang dalam Al-Quran lumrah disebut aqimus salat. Ketika kata qama digabung menjadi perasa aqimu as-salat, ia telah berubah menjadi sebuah istilah teknis syariat yang sangat baku. Dalam khasanah ilmu tafsir terdapat sebuah kaidah emas yang disebut tafsir Al-Quran bil Quran, yakni sebuah metode di mana satu ayat akan menjelaskan ayat yang lainnya. Oleh karena itu, untuk memahami makna perasa aqimus shalah, kita tidak bisa memaknainya sendirian. Konteks perintah ini harus didudukkan dan dirangkai bersama ayat-ayat lain yang juga berbicara tentang salat. Dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah menegaskan bahwa salat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Seperti firman-Nya, inna salat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Apalagi Nabi Muhammad sudah memberikan kunci penjelasan secara mutlak. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Diriwayatkan oleh Bukhari. Sahabat Matan TV, masalahnya bukan bagaimana menafsirkan perintah salat, tetapi bagaimana cara membaca teks-teks Al-Quran. Kesalahan metodologis ini tidak jarang membuat ayat-ayat suci disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis. Bahkan selain untuk melegitimasi kemalasan beribadah, keliru memaknai struktur kata bisa berujung pada pertumpahan darah. Mari kita ambil satu contoh yang sangat fatal. Kata qatilu. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 29. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kiamat. Kata ini sering dibajak oleh kelompok teroris untuk melegitimasi aksi kekerasan dan pengeboman di tengah kondisi yang damai. Mereka menerjemahkan secara serampangan sebagai bunuhlah. Padahal jika kita membedahnya menggunakan kacamata ilmu saraf atau ilmu morfologi kata qatilu berbeda makna dengan kata uqtulu yang sama-sama punya arti dasar membunuh. Di dalam ilmu saraf, kata qatilu dibentuk dengan mengikuti pola wazan fa'ala. Fungsi utama dari wazan ini adalah untuk menunjukkan makna musyarakah,
yaitu tindakan resiprokal, timbal balik, atau saling yang dilakukan oleh dua belah pihak. Jadi, jika uktulu tanpa alif panjang adalah perintah sepihak yang berarti murni bunuhlah, maka qatilu bermakna saling membunuh atau saling memerangi. Perintah qatilu ini hanya berlaku dan sah ketika melibatkan dua kubu yang memang sedang dalam posisi saling menyerang di medan perang. Bukan meledakkan diri di tempat umum terhadap orang tak berdosa, apalagi dalam kondisi damai. Inilah mengapa penguasaan tata bahasa Arab melihat konteks turunnya ayat dan pemahaman ulumul Quran yang baik sangat krusial untuk melihat pesan suci Tuhan agar tidak disalahgunakan. Agama yang seharusnya menjadi panduan disiplin spiritual dan harmoni kehidupan, tiba-tiba direduksi menjadi sekedar kata-kata untuk memuaskan ego manusia. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa, dan negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.